lagi kucingnya tuh mati. Nah ya Pak, sunat kita jauh lama menghadiahi Fatihah lawan Abdullah Abu Hurairah ini. Keladanya kucing sih. Al-Fatihah Abu Hurairah Abdullah Al-Fatihah. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'indallahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lihawariyina man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف أو أحذر من الجن والإنس أن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيرهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئوا نار من أرادني عداوة من الجن والإنس. يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط. سبحانك يا ربي
ما عز ما شانق وعز سلطانق اعتصمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسول الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أورثني بعينك التي لا تنام واغنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا دار الهالكين يا دار الهالكين يا دار اكفيني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طريقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي وأنت معافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألاما يا قفي يا وفي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل طعام شديد واكفيني من الحد والحديد والمراد شديد والجيش الحادد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزاك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراساتك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تعفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد معاشر المسلمين para jamaah majelis ilmu, wabil khusus khadimul majlis, guru kita bersama Guru Muhammad Faidul Rahman beserta keluarga beliau. Kita doakan guru kita sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau senantiasa membimbing kita untuk menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita doakan kepada beliau, semoga dengan belajarnya kita di rumah beliau menjadi keberkahan bagi beliau dan keluarganya, dan menjadi keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan dengan apa yang beliau berikan kepada kita, mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkannya dengan lillahi ta'ala, dengan sungguh-sungguh hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa belajar fikih adalah belajar syariat tentang Islam. Ketika kita tidak mengetahui akan syariat Islam, maka sesungguhnya tidak layak kita dikatakan sebagai orang Islam. Maka dari itu, kenapa kita antusias untuk belajar fikih kepada guru kita? Karena kita ingin melengkapi akan keislaman kita. Islam itu tidak hanya beribadah, tapi Islam itu memperindah ibadah. Islam itu memperbaiki ibadah. Islam itu mengetahui akan apa-apa yang tidak kita ketahui. Bukan kita hanya diam saja menunggu ilmu laduni, itu mustahil. Jadi perlu semangat, perlu dorongan antara kita sesama kawan. Ayo kita sama-sama saling memberikan support, memberikan dukungan untuk sama-sama menuntut ilmu, untuk sama-sama khususnya belajar fikih, lebih kita memperbaiki akan ibadah-ibadah kita. Karena kita nggak tahu ibadah yang kita lakukan diterima atau tidak. Nah, ketika kita ingin mengetahuinya, maka kita harus lebih memperdalam akan ilmu yang kita ketahui. Jadi dari itu, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki keilmuan kita. Karena ilmu itu tidak ada matinya, ilmu itu tidak ada selesainya. Begitupun para ulama mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, utlubul ilmu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, kata Nabi SAW. Nabi perumpamakan jauhnya antara kota Madinah dengan negeri Cina itu sangat jauh sekali. Maka perumpamaan tersebut sampai kepada kita bahwasanya menuntut ilmu tidak ada selesainya. Jadi tidak ada seseorang yang pantas untuk dikatakan pintar, tidak ada seseorang yang pantas mengaku dirinya pintar, karena tidak ada selesainya menuntut ilmu. Maka dari itu, mari kita semangat dan mari kita memperdalami akan nilai-nilai keagamaan kita, khususnya di dalam syariat fikih kita. Dan mudah-mudahan kita digampangkan oleh Allah untuk senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah untuk mengamalkan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wallahu a'lam bissawab.
Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa jami'il awliya wal ulama'i amin wa syuhada wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ulama fikih Imam Abu Hanifah Ahmad Sumaila wa Imam Malik bin Anas Sumaila wa Syafi'i Muhammad bin Sumaila wa Imam Ahmad bin Hanbal Syekh bin Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيب الله ومحمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakira wa tazkira wa naf'a wa intifa wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'il huda wa dalalah ala khayr ibtiwa'at wajibah wa na'udatihi wa rahmatihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi wa ulumikum wa ulumi salihin fid dharain amin. Jadi minggu tadi sudah selesai kita sebelum kita mengaji fikih itu pasti tahu 10 macam, sudah minggu tadi disebutkan. Jadi awal-awal kita mengaji fikih yang 10 ini dulu kita ketahui, sudah minggu tadi. Kemudian sambungannya al-ahkamu syar'iyyati halaman 49. Al-ahkamu syar'iyyati bermula beberapa hukum agama. Ahkamu beberapa hukum syar'iyyati agama, syariat agama. Yanqasimul hukmul syar'iyyu. Yang kasih mutabahagi al-hukmu oleh hukum syar'iyyu yang secara agama. Tabahagi hukum secara agama, secara syar'i ila ismaini kepada 2 bahagi. Jadi hukum itu secara agama 2 pembahagiannya. Hukmin syar'iyyin taklifiyyin. 1 hukum syar'i taklifi. Taklif itu di kita yang dibebani, hukum agama, syariat agama, taklifi yang dibebani, yang diberati. Wa hukmin syar'iyyin wad'iyyin, yang kedua hukum agama wad'iyyin. Wad'iyyin itu yang ditetapkan. Taklifiyin tadi yang dibebani, yang diberati. Wad'iyyin yang ditetapkan. Al-hukmu syar'iyyu taklifiyyu, daumalah hukum agama taklifi. Huwa hitabullahi ta'ala, huwa yaitu hitabu itu undang-undang atau keputusan atau hukum-hukum Allah. Jadi yang dimaksud dengan hukum agama secara taklifi itu huwa hitabullahi ta'ala, yaitu undang-undang atau keputusan atau hukum-hukum Allah al-mu'alliku yang berhubung, mu'alliku berhubung atau yang digantungkan bisa juga bi'af'ali dengan beberapa gawian, bi'af'ali dengan beberapa pekerjaan al-mukallafina yang diberati, yakni balik dan ta'akan. Jadi hukum agama taklifi ini hanya berlaku kepada hamba-hamba laki-laki bini-bini yang balik dan ta'akan itu kita. Anak kereta masuk, anak kereta 4 di dalam hukum taklifi ini. Itu undang-undang Allah yang berhubungan dengan
yang diberarti yang balik ke belakang. Wa yanqasimu ila khamsati aqsamin, dan terbahagi itu hukum syar'i taklifi tadi ila khamsati aqsamin kepada 5 bahagian. Kepada 5 bahagian hukum agama taklifi tadi 5 bahagian. Al-fardu, satu fardu wajib sama juga, mungkin ada nama-namanya. Yang kedua wasunatu, ada sunat. Yang ketiga wal haramu, ada haram. Yang keempat wal makruh, ada makruh. Yang kelima wal mubahu, mubah. Nah ini kemudian ilmu tauhid ini juga di awal permulaannya ilmu tauhid. Jadi hukum agama taklif itu 5 macam: fardu, sunat, haram, makruh, mubah. Ini berlaku kepada laki-laki, bini-bini yang sudah balik dan berakal. Pasti kita tagawi salah satu yang 5 macam ini di dalam setiap waktu. Kadang-kadang kita menggawe wajib, kadang-kadang menggawe sunat, kadang-kadang menggawe yang diharamkan Tuhan, kadang-kadang menggawe yang dimakruhkan, kadang-kadang menggawe yang mubah. 5 macam diganti-ganti yang kita gawe. Wahia itu nang 5, wahia dia itu nang 5 hukum agama taklif nang 5 tadi, kama sebagaimana apa qala mamata fiha, pada itu nang 5 tadi, pada itu nang bagian nang 5 tadi. Al-Imamu Ibnu Ruslan, Imam Ibnu Ruslan fi manzumatihi, pada sa'yam sidin al-mubarakati yang diberangkat Safwatul Zubat di dalam kitab Zubat. Nah ini sidin mengambil di dalam kitab Zubat mengatakan Ibnu Ruslan. Nah Ibnu Ruslan ini menyusun kitab Zubat pada kitabnya. Kitab Zubat ini ada 1080 bait yang di dalam dunia. Nah ini kitab Zubat disusun oleh Ibnu Ruslan, nama sidin Al-Imam Al-Alamah Syihabuddin Ahmad Abu Abbas. Nama sidin Syihabuddin, nama sidin Ibnu Ruslan. Ini pedoman fikih kita Imam Syafi'i. Jadi di dalam kitab ini banyak sidin mengambil di kitab Zubat ini, di kitab Zubat. Yang menyusun itu Syihabuddin. Tapi panggilan sidin Ibnu Ruslan, nama sidin Syihabuddin bin Husain bin Hasan bin Ali bin Yusuf bin Ali bin Ruslan, nisbah pada tuan, anak Ruslan pada tuan. Ada nama sidin Syihabuddin, tapi di dalam kitab tuh pasti kalau Imam Ibnu Ruslan menyusun kitab juga. Nama sidin Syihabuddin itu nisbah pada tuan sidin Imam Ruslan. Kalau nisbah pada Utara Ramallah, Palestina. Di Palestina, Ibnu Ruslan ini beliau dilahirkan. Asy-Syafi'i nisbatan madhab fikih, sidin dan madhab fikih. Sidin dilahirkan tahun 773 Hijriah dan wafat tahun 884 tanggal 24 Sa'ban di Palestina. Jadi usia sidin 111 tahun Ibnu Ruslan. Jadi Ibnu Ruslan ahli fikih sidin ini. Banyak di kitab-kitab, termasuk kitab yang kita baca ini, kita banyak ambilannya di sini di kitab Zubat Ibnu Ruslan saja. Karena di sini ada 180 bait yang disusun oleh sidin. 180 bait sidin ini ahli fikih. Tapi juga sidin banyak menyusun kitab-kitab tasawuf. Kalau ulama itu ahli fikih pasti ahli tasawuf itu sudah. Bila ulama fikih itu ahli tasawuf sudah. Tapi kalau ahli tasawuf belum tentu ahli fikih. Nah, kayak Imam Ghazali kan sidin ahli tasawuf. Ahli fikih sidin ahli tasawuf juga Imam Ghazali. Nah itu tadi sih.
di manzumatihi pada saya al-mubarakati yang diberkati Safatu Jubat di dalam kitab Safatu Jubat ini kitab Dawayatul Bayan Jubat Ibnu Raslan. Nah bagus saya kalau dia agama mau caklah agama wajib dihafalnya. Saya wajib 80 baik saya wajib dihafal kalau masalah dia agama mau. Ahkamu syarillahi sabun untuk sama ahkamu beberapa hukum ahkamu bermula beberapa hukum syarilah agama Allah sabun 7 untuk sama dibagi dia yang 7 tadi. Hadis bukan sekian al-fardu wal mandubu wal muharamu wa rabi'u makruhu empat faktor summa ubih. Kemudian yang dimubahkan ini nasib sanasinya lalu dimatikan asalnya summa ubih timbangannya ada summa ubih. Kemudian yang dimubahkan wasadisu al-batilu nangkana batil wal waqtim bisahih disudahi dengan sahih. Nah 7 macam itu apa tadi undang-undang agama secara taklifi. 1 al-fardu satu kan tulisannya al-fardu lugatan secara bahasa an-nasibu itu asal mana bahagia dasar kita melaksanakan nasibu. Jadi bebetannya melaksanakan atau bahagia itu keduanya. An-nasibu itu asal mana bahagia cuma dulu maknanya melaksanakan biasanya. An-nasibu melaksanakan atau bagian. Jadi fardu itu secara bahasa dulu melaksanakan. Walazimu itu terus belum istiqamah di sini. Terus itu secara istiqamah. Jadi al-fardu lugatan secara bahasa nasibu melaksanakan atau bagian. Walazimu terus atau istiqamah itu secara bahasa. Wasaran dan secara agama. Nah, secara agama artifal itu secara agama sesuatu gawian. Nah, jadi itu sesuatu gawian maknanya nyaman lain-lain maknanya berarti keadaan. Maknanya ada 64 maknanya. Jadi itu ditulis kita detik karena maknanya banyak 64 makna-makna. Ada juga sesuatu ada tulang jauh bisa bilang mana 64 namanya mak. Nah, jadi luas besar sebutin ma aja 64 namanya artinya ma. Kalau di sini ma sesuatu gawian talabahu yang dituntut yang diperintah akan dia sesuatu akan dia manusia maksudnya akan dia hamba. Masa suatu gawian talabahu yang dituntut yang diperintah akan dia hamba atau manusia asyarul agama. Jadi sesuatu gawian yang dituntut yang diperintah akan hamba akan manusia asyarul agama memerintahkan kepada hamba tadi talaban akan sebagai perintah akan sebagai tuntutan jaziman itu yang pasti kita atau wajib. Jadi jaziman itu dua maknanya pasti atau wajib. Jadi fardu itu secara agama sesuatu gawian yang dituntut yang diperintah akan manusia akan siapa oleh agama akan sebagai perintah yang wajib yang pasti menggawi nih pada boleh kada digawi. Kalau itu pasti wajib digawi. Nah itu bahasa kita. Hukmuhu dan hukumnya nang tahu tadi hukumnya. Nah ini dari bahasa kembalinya itu dituliskannya wa hukmuhu dan hukumnya apa? Nyanya siapa tahu tadi. Yusabu fa'iluhu diberi pahala jika menggawinya. Wa yu'aqabu dan disiksa kalau meninggalkannya. Itu wajib itu bila kita gawi berpahala, bila kita tinggalkan berdosa. Pahala kita sudah
kita ada ilmunya dapat hukum wajib itu apa? Dosa bufailuhu diberi pahala jika menggawinya wayu akabu dan disiksa tarikuhu boleh meninggalkannya. Nah itu hukum wajib ya. Baik sembahyang, puasa, menuntut ilmu agama ini wajib nih. Bila kita pada menggawi berdosa, bila kita pada sembahyang berdosa, bila kita pada puasa berdosa, bila kita pada mengaji berdosa, bila kita pada menuntut ilmu agama berdosa, ini maksudnya. Bila kita pada berpahala, dari sembahyang berpahala, berzakat berpahala, puasa berpahala, menuntut ilmu berpahala, karena menggawi wajib. Muradifatuhu dan sasamaannya sinonimnya bahasa Indonesia. Muradifatuhu itu sasamaannya wajib itu apa? Hamsatun lima. Kita tahu fardu wajib pada 5 namanya. Muradifatuhu dan sasamaannya fardu itu hamsatun lima wahia itu 65 al-maktub. Bila ada di kitab al-maktub dia wajib tuh. Al-maktubun maktubah maktub ini hukumnya maktub ya wajib tuh. Wal wajibu ada wajib walaupun bila itu wajib tuh rukun sembahyang wajib kita tahu wajib kita menggawi puasa wajib kita menggawi puasa itu rukun itu maknanya wajib ya. Wal lazimi lazim menggawi wajib menggawi wal lazimi wal mutakhattimu yang diwajibkan. Mutakhattim itu yang diwajibkan, jadi 5 itu lah. Jadi samaan wajib kelima fardu, maktub, wajib, rukun, lazim, wal mutakhattim. Tahagen kita ada bacaannya di kitab wal mutakhattim ya berarti wajib kan. Ini hukumnya lazim wajib kan. Nah tahu kita sudah. Jadi fardu itu 5 namanya. Fardu, maktub, wajib, rukun, lazim, wal mutakhattim yang diwajibkan. Nah, faidah. Nah, jadi menggawi nang wajib nih. Al-Fatihah dari kitab penjelasan. Pagawaan dulu disini al-Fatihah abdalu minan nafal nang wajib itu amalan pahala amalan tahu nang wajib itu lebih gana 70 kali lipat daripada amalan sunnah. Jadi kita menggawi sekali wajib itu sama pahalanya menggawi nang sunnah 70 kali. 70 kali menggawi nang sunnah ada sama gawi nang wajib. Al-Fatihah abdalu minan nafal disaksi ada tanda syarat pahala amalan tahu lebih gana 70 kali lipat daripada amalan sunnah. Illa kecuali ada illa fi masailah kecuali ada beberapa masalah ada gawian sunat aganal gawian sunat pada gawian wajib pahalanya ada. Aku kemasa tadi nang wajib ini pahalanya sama 70 kali nang sunat. Ini kayak apa aja nang sunat kada kawan mengalahkan nang wajib 70 kali nang sunat ada sama nang wajib. Cuma ada beberapa masalah nang sunat gawian sunat aganal pahalanya pada nang wajib. Nah ada di antaranya ibda'us salam afdalu min jawabihi, memulai mengucap salam kepada saudara kita nang muslim. Kita memulai salam itu apa hukumnya ya? Assalamualaikum sunat dulu lah. Memulai salam pamulan itu sunat, tapi menjawabnya apa? Wajib. Mana genalnya pahala wajib dan pahala sunat? Genal pahala sunat. Nah ya. Jadi dia dalam mulai mengucap salam pamulan sunat hukumnya yang menjawab wajib tapi pahalanya dalam sunat tadi. Ini apa memulai? Nah ini diantaranya taganal pahala sunat yaitu membawa salam itu sunat hukumnya, sedangkan menjawab wajib tapi ganal pahala sunat. Diantaranya lagi taganal pahala sunat daripada pahala wajib al-wudu qablal waqti iman. Al-wudu qabla al-waqti mandub afdal min al-wudu'i ba'da dukhuli waqti wa huwa fardhu. Yaitu kita berwudu sebelum masuk waktu. Kita berwudu sebelum masuk waktu. Dan pada sembahyang subuh jam 5 nih, sembahyang subuh jam 5. Sembahyang subuh jam 5 mulai masuk umpamanya. Nah, kita sebelum jam 5 itu berwudu sunat hukumnya setengah 5, berwudu sunat hukumnya. Tetapi
sudah aja sampai azan subuh, pas jam 5 azan subuh wajib kita wudu. Anak sembahyang Pak, wajib kita wudu anak sembahyang. Anak wudu tadi, anak sembahyang tadi wajib wudu. Sedangkan wudu sebelum masuk waktu tadi sunat. Nah, kita kena anak sunat tadi. Kita kena sunat pahalanya. Kita belum sembahyang subuh sudah wudu, sudah itu sunat namanya. Ada anak kadulannya sudah azan sudah anak sembahyang ya wudu itu wajib wudunya. Jadi kita kena nungguin sunat tadi itu diantara banyak kita lain lagi itu tutup dua masalah wajib tadi. Dan kalau itu terbahagi dua macam kalau itu terbahagi dua macam. Nah, di sini saja. Kalau itu terbahagi dua macam. Pertama kalau ain. Kalau itu amalan yang wajib dilakukan oleh setiap individu berperangan seperti sembahyang. Sudah tahu kita sudah kalau doa itu tiap hukuman wajib sembahyang wajib beli 5 dia mau beli 5 yang sudah balik wajib beli 5 individu berperangan arti kalau doa itu tiap hukuman wajib kayak menuntut ilmu wajib deh tiap hukuman di dalam norma itu beli 5 umpamanya wajib beli 5 untuk ilmu pada kalau diwakilkan aja biar dia baik pulang ke majelis ilmu kami anak-anak sini mewakili pada awal dari 5 wajib untuk ilmu pertama-tama. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu amalan yang wajib dilakukan bagi siapapun, tetapi ditentukan dan kalau telah dilakukan bagi satu orang maka butuhlah kewajiban bagi yang lain. Kayak sembahyang kalian aja semangat, atau yang kalian aja tuh di kampung tuh ada yang mati saya ingin menyembayangkan sudah yang lainnya. Sudah kan berusaha sekampungan gak ada menyembayangkan berusaha sekampungan gak ada yang memandiakan berusaha sekampungan ada yang mandi berdua ya sudah nah sudah yang lain gak ada berusaha itu kalau kita artinya ada nama memandiakan tidak kita ya. Dan tujuan menggawi yang selalu pertama wajib supaya kita dekat lawan Allah itu tujuan menggawi yang wajib supaya dekat lawan Allah. Semakin kita banyak menggawi yang wajib, semakin kita dekat lawan Allah. Nah, jadi tujuan menggawi yang wajib, tujuan menggawi yang selalu supaya kita dekat lawan Allah. Saudara. Yang kedua wasunnatu dan kedua sunat tadi. Lugatan secara bahasa at-tariqatu jalan. Jalan. Ya, aku Rasul di tariqatul hadari dengan jalan mencintai sahabat. Jadi at-tariqatu jalan. As-sunnatul lugah dan sunat itu secara bahasa lugah, secara bahasa at-tariqatu jalan. Wa syar'an dan secara agama. Sesuatu gawian juga. Sama tadi talakahu yang dituntut yang diperintah akan dia hamba akan manusia tadi asyari'ul agama kalban akan sebagai tuntutan gaya jazimin katiadaan pasti katiadaan wajib katiadaan wajib ada wajib kalau ini cuma dituntut sunat hukmuhu dan hukumnya hukum kita menggawi sunat hukumnya menggawi sunat itu yusahu fa'iluhu tidak pahala jika menggawinya intisalan karena melaksanakan perintah menggawi tadi karena melaksanakan perintah pahala kita wala yu'aqabu tarikuhu dan kada disiksa oleh meninggalkannya oleh kita meninggalkannya ada berdosa ada cuma kan ada pahala kayak sembahyang dia sebelum sembahyang subuh itu ada hadiahnya sunat aja jadi kita gawe berpahala jadi kita ada menggawi kan ada dosa cuma kan ada berpahala sebelum sembahyang asar ada sunatnya kita gawe berpahala kita tinggalkan ada dosa cuma kan ada berpahala nah nang sunat ini dan kita pedagang nang sunatnya nang wajib tadi modal nang wajib itu sama kita nang sunatnya labanya untungnya semakin banyak kira itu hikmatnya. Jadi sunat itu belum terbagi dua. Yang wajib terbagi dua. Sunat terbagi dua. Sunat ain. Sunat ain adalah amalan yang sunat dilakukan bagi setiap individu, setiap penerangan. Seperti mengucap Bismillah nakala tunggu
alamat di kita kumpul baca bismillah tuh ya biungan tuh wajib si A kumpul sunat baca bismillah si B kumpul sunat baca bismillah ya biungan wajib masing-masing menggawi untuk sunat apa namanya sunat naik. Ada nomor kedua sunat kifayah. Sunat kifayah itu amalan yang disunat dilakukan bagi siapapun tetap tanpa ditentukan jika telah dilakukan oleh seseorang maka mengulang kewajiban bagi yang lain. Seperti kita membaca bismillah kalau makan bersama makan betalang namanya makan betalang Bombay. Lalu saya ikut menyebutnya bismillah Allahumma lana bima adakan. Baca makannya membaca bismillah saya ikut aja yang lain tuh ada apa lagi ada baca bismillah sudah tahu apa sudah. Jadi kita makan bersama Bombay makan saya ikut aja memulai membaca yang lain tuh tahu apa sudah. Sunat kifayah namanya. Tetapi yang mau mendapatkan pahala membaca bismillah itu. Nah, yang lain tidak dapat pahala, cuma sudah termasuk sudah masuk hukum membaca bismillah ya. Nah, jadi bagus berjamaah makan berjamaah bagus. Saya kemudian membaca bismillah, yang lainnya sudah tempat sudah. Cuma yang saya kemudian mendapat pahala, yang lain tidak ada. Nah, tadi dapat pahala. Dan tujuan menggunakan sunat supaya disayang oleh Allah. Nah, sunatnya disayang Allah dan ini untungnya, keuntungan kita. Berdagang pasti anak banyak kunjungannya. Nah, kalau kita kunjung itu dibanyakin langsung. Kalau wajib sama kita puasa sama pada sebulan bulan Ramadan. Sembahyang sama pada 5 waktu itu wajibnya sama. Amalannya itu sunat untung. Makanya tujuan mengulang sunat supaya kita disayang oleh Allah. Semakin banyak kita mengulang sunat, semakin banyak kita mendapat keuntungan. Dua, doa dipatuhu dan sesamaannya sunat. Nah, sesamaan sunat itu sabatun 7. Jadi sesamaannya sunat itu 7. Al-mandubu. Nah, jadi kita harganya hukumnya mandub, sunat hukumnya. Wal mustahabu. Wal mustahabu ada taga wal mustahabu di kitab sunat hukumnya. Wal hasan. Hasan itu baik, sunat hukumnya. Apa aja hukumnya hasan, berarti sunat. Wal maraghabu fihi. Fihi sunat. Wa tatawwu hukumnya apa tatawwu sunat. Wa nafilah sunat 2 nafilatu sunat 2 wal fadilah sunat 2. Jadi sesama sunat itu 7. Kita tahu sunat itu Bang, padahal 7 namanya mandub, mustahab, wal hasan, wal maraghabu fihi, wa tatawwu, wa nafilah, wal fadilah. 7 sesamanya sunat. Yes. Yang ketiga al-haram lugatan. Haram itu secara lugat al-mahzur ditegah, ditangati, dilarang. Al-mahzur ditegah. Wasyaraat secara agama ma sesuatu gawian. Ma hukum bisa saja. Nah di sini mana bisa hukum bisa sesuatu gawian. Ini banyak kedimananya anak 24 tapi ini maknanya ma hukum atau sesuatu gawian laha yang ditegah anhu dalam adanya si hamba manusia asyari oleh agama nah yang akan sebagai larangan jaziman yang pasti yang wajib. Jadi haramnya kita ditangati oleh agama kada boleh menggawi wajib ditinggalkan tapi haramnya kada boleh digawi. Terus kita hukum menggawi yang haram tu yusabu tawikuhu di belakang apa yusabu tawikuhu imtisalan di belakang pahala jika meninggalkannya tapi karena menjunjung perintah jadi kita tinggalkan pahala wayu akabu failuhu dan disiksa bila menggawi wajib ini lawan yang wajib nah itu lawan wajib dan haram ini terbagi dua satu haram zatihi zatnya seperti zina itu zatnya haram haibah minum-minuman meninggalkan sembahyang itu zatnya haram di zatihi pada zatnya ada haram di mendatang kedua haram mendatangnya kayak seperti membaca bismillah hendak lanjutan mengambil sambil dalam bismillah boleh lagi buka atau
tuh pada boleh. Nah dia banyak minum Bismillah namanya lah pada boleh tuh mengucap Bismillah malah minum aja jangan dari Bismillah maka udah boleh juga. Nah contoh. Nah itu haram mendatang namanya. Ada pun tujuan menggawi yang diharamkan supaya jangan dilanggar oleh Allah, supaya jangan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Tiga sudah. Bahwa difatuhu dan sesama yang diharamkan tosif satu anak sesama yang diharamkan ada anak mahzurun yang dilarang wal mamnuun ditegah sama boleh buat terpu ditegah juga wal maksiat ditegah juga wal mazlum anhu sama ditegah juga wal mutawa'adu alaihi yang dijadikan siksa asli ini ada boleh juga. Nah jadi bila kehargaan anaknya nah kenapa dia jauh punya mamnu nah berarti diharapkan tak nah nama cita dan akabat al-makruhu lugatan makruh secara lugat secara bahasa al-makruhu anhu yang dibenci anhu dibenci al-makruhu anhu dibenci karena di sana wasya'at secara agama hukum sesuatu kewiat nak menegah asyari'u oleh agama anhu daripadanya si hamba tadi daripada si manusia tadi nahyan akan sebagai larangan gairah jazimin dengan ketiadaan wajib ketiadaan asli ditangkati cuma mana artinya kadang keras makhluknya punya Bokmoho dan hukumnya makhluk yusabu ala taqih tisaran diberi pahala jika meninggalkannya karena melaksanakan lawan tak. Bila kita meninggalkan pahala wala yu'aqabu ala fi'lihi dan kada disiksa atas menggawinya. Bila kita gawi nama kami kada dosa. Nah, cuma kada dapat pahala. Cuma kita hukumnya makan sesuatu yang berbau, makan patai, makan jaring itu punya makhluk. Mau kita makan apa juga? Ada manusia tidak? Nah, makhluk ditegah cuma tegahannya pada kuat. Habis dan makhluk ini kita bagi dua juga. Nah, makhluk terbagi dua, satu makhluk salah. Nah, dibenci banget. Amalan apabila dilakukan berdosa apabila makhluk kalah ini berdosa sudah seperti salat sunat mutlak setelah sembahyang subuh. Ini sembahyang subuh menyunat maka dibalik itu apabila berdosa. Jadi sembahyang subuh itu qabliyahnya aja ada ba'diyahnya ada keluar. Misal sama amalkan sembahyang subuh kalau udah sembahyang asar menyunat dua itu ada boleh berdosa. Sembahyang sunat mutlak artinya setelah sembahyang subuh sebelum terbit matahari. Jadi makhluk artinya makhluk yang dibenci sampai menimbulkan dosa sembahyang sunat hingga sembahyang subuh, sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat hingga sembahyang asar. Jadi ada sunatnya dua tuh. Atau makhluk dibenci sampai menimbulkan dosa. Yang kedua makhluk tanzih. Amalan apabila dilakukan ada dosa. Seperti ada misalnya sembahyang sunat ketika dimulai salat jamaah kalau kamar sudah sampai datang terdudin kamar sudah imam sudah kita masuk masjid imam hadapan sudah musalli jadi imam kita hanya datang semuanya ada kita langsung ikut imam langsung ada deh adanya minat dulu aja saya kita tidak nah itu makhluk hukumnya makhluk tanzih artinya ada dosa apa. Nah, cuma bagus ditinggalkan aja bisa aja deh. Ada takbir sunat tadi. Ayo dikaudah hingga sembahyang mengatur sunat. Nah, jadi jangan ditinggalkan sembahyang berjamaah deh. Contohnya sembahyang sunat ketika dimulai salat jamaah. Kita kan masih kan mulai itu sembahyang. Kita imam jalan langsung sudah. Pada jamaah dulu jangan salam masuk kita. Nah, itu namanya sudah tanzih. Tujuan meninggalkan yang makruh supaya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dipandang Allah.
bahwa dipatuhu dan kesamaannya yang membantu salah satu tiga ada izu. Nah ada itu ini apa hukumnya jais ini hukumnya muka wal halal itu bukan wakah. Nah tidak halal itu ini jualan orang halal ini boleh kita ambil ini halal ya halal muka boleh kita buat tilku secara mutlak. Nah tiga macam gitu. Nah habis sudah hukum agama secara syar'i, hukum agama secara taklifi ada 5 macam itu. Terus sebelah amal hukum syar'i wadiyu, adapun hukum syar'i, hukum agama secara wadi, secara apa tadi wadinya tadi, secara ditetapkan. Bahwa yaitu kitabullahi, undang-undang Allah itu yang mendatang di kaum syai'i sababan, dengan keadaan sesuatu sebab. Jadi hukum agama secara wadi ini yaitu undang-undang Allah dengan mendatang sebab, sesuatu sebab. Syaratan secara syarat, au mani'an atau mani', au sahihan atau sahih, au fasidan atau fasid. Ayat kasimu ila khamsati aqsamin, dan terbahagi itu hukum agama wadi tadi kepada 5 macam. 5 macam kurang. 1 as-sababu, sabab. Lugatan secara lugat al-hablu. Al-hablu ini asal mana tali berantara dikit lah sama tali yang kesana. Al-hablu tali atau berantara wama dan apa-apa. Nah ini apa-apa belum. Nah tadi sesuatu yang wama dan apa-apa. Yutawassalu bihi, yang disampaikan dengan itu sih, yang disampaikan bihi dengan itu sima ila ghairihi, kepada yang lainnya. Yang yutawassalu yang disampaikan atau yang menyambung, yang disambungkan dengan itu sesuatu kepada yang lain. Jadi perantaraan yang digunakan untuk sampainya kepada sesuatu perkara, itu seperti itu. Perantaraan yang digunakan untuk sampai kepada sesuatu perkara, itu seperti itu. Wal istilahan, dan secara istilah, secara agama, secara pendapat ulama, istilah secara agama. Ma sesuatu ma sesuatu hukum, ma sesuatu hukum ya jamu, yang wajib itu sifat tadi min wujudihi, dari adanya sebab ya ini hal ini. Wal istilahan, secara istilah ma sesuatu hukum yang jamu, yang wajib itu sima min wujudihi, daripada adanya itu sebab, hanya sebab. Al wujudu akan adanya hukum atau di depan hukum. Bila ada itu ada tuh hukum, ada tuh di depan hukum. Kalau bedanya wa min adami, dan tiadanya sebab. Bila ada sebab, al-adamu tidak di depan itu hukum. Al-adamu tiada hukum. Ijatihi, ada zatnya. Ayat. Misalnya masuknya waktu salat, masuknya waktu sembahyang itu merupakan sebab diwajibkan seseorang hamba untuk melaksanakan sembahyang. Masuk waktu sembahyang, karena masuk sembahyang, sebab masuk waktu sembahyang lalu diwajibkan kita naik laki-laki bini dan sudah balik sembahyang. Nah, sebab masuk waktu sembahyang lalu diwajibkan kita sembahyang. Dan sebelum masuk waktu sembahyang, maka tidak wajib bagi kita seorang hamba itu untuk melaksanakan sembahyang. Bila belum masuk waktunya, wah ini ada wajib belum kita sembahyang masuk.
apakah ada wajib belum? Nah, itu pahamannya nih, pahaman istilah tadi. Nama yaljamu min wujudihi wujudu wa min adami adamu lidatihi. Nah, secara Nabi Gideon alih memaham. Jadi pahamannya masuknya waktu sembahyang merupakan sebab diwajibkan seseorang hamba untuk sembahyang. Sebab masuk sembahyang diwajibkan. Sebelum masuk waktu sembahyang ada wajib kita sembahyang. Nah itu ya paham supaya kita paham. Membaca tunggal bijian masa suatu hukum ya jamu yang wajib itu hukum yang wujudihi. Jadi kenapa adanya sebab al-wujudu adanya hukum, amin adami dan dengan tiadanya sebab al-adamu ada di depan hukum. Jadi bagi itu paham. Biasa. Yang kedua syaratu hukum syara di dalam waktu itu syaratu lugatan secara lugat ta'liqu amrin. Ta'liqu itu bergantung ta'liqu bergantung dihubungkan amrin dengan perkara dengan perkara yang lain. Ta'liqu bergantung amrin satu perkara amrin dengan perkara yang lain. Ulun min rumah bahwa tiap-tiap keduanya satu perkara dua perkara tadi bil mustaqbal itu akan datang, maknanya akan datang maksudnya masih dilakukan. Nah, mustaqbal yang datang maksudnya masih dilakukan. Kayak pemahamannya itu secara lugat dulu, wal istilahnya wal istilah dan secara agama, secara pendapat ulama sesuatu hukum ya jamu min adamihi yang pasti yang wajib itu sifat daripada tiadanya. Ya syarat tadi al adamu yang ada di depan hukum. Wala ya jamu dan kada wajib min wujudihi dengan adanya syarat al wujudu di depan hukum. Wala adamu rizati dan tiada di depan bagi zatnya. Nah, paham itu kayak pemahamannya sudah kayak bau adalah saat sahnya sembahyang. Supaya sah sembahyang kita bau adalah saat sahnya sembahyang. Maka wajib bau sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang itu wajib wudu kita. Kenapa ya? Karena saat sembahyang. Bila kada wudu kada sah sembahyang. Wudu adalah saat sah sembahyang, maka wajib wudu sebelum sembahyang. Dan tidak wajib salat dikarenakan telah berwudu. Bila kita hendak sembahyang wajib wudu. Apabila kita wudu wajiblah sembahyang. Ada. Kita nih anak mengaji tadi nih. Anak keluar ke majelis ilmu sudah wudu nih, kita mengaji kitab nih wudu sudah ada sembahyang. Jadi bila hendak sembahyang pasti wudu. Bila berwudu pastilah hendak sembahyang ada. Kita hendak baca wudu juga. Kita hendak tawa wudu juga. Kita hendak duduk pula ke majelis ilmu agama wudu juga. Nah itu pahamannya. Jadi berwudu adalah syarat sahnya sembahyang, maka wajib berwudu sebelum sembahyang. Dan setiap wajib salat setiap kita berwudu pada wajib sembahyang. Nah itu pahamannya. Bisa salah. Nah, begini. Panas begini. Yang ketiga al-mani'u, penegah lugatan secara lugat al-hajizu, penghalang. Al-hajiz penghalang, pembinding bisa juga. Manekum penghalang, penegah yang mendinding. Al-hailu itu batas. Hail dia pakai hail. Batas kita. Baik syai'a ini di antara dua sesuatu. Itu secara lugat. Wa istilahan dan secara istilah, secara agama, secara pendapat ulama hukum. Sesuatu yang wajib itu sifat tadi min wujudihi
dari adanya itu mami penegah tadi ada dengan adanya penegah ada penegah al adamu tiada di depan hukum. Wamin adami dan dengan tiadanya penegah al wujudu ada di depan hukum. Wala ada mulidatin dan tiada pada zatnya. Nah itu nih contohnya kalau adalah haid, dikatalah keluar darah haid di binian haid, maka tidak dibolehkan bagi seorang bini tadi untuk sembahyang. Di binian haid itu ada boleh sembahyang, ada sembahyang wajib. Tapi karena ada penegahnya, karena ada haid, lalu kada boleh sembahyang. Hukum asal wajib, ada sebab haid, ada sebab nifas, ada wajib sembahyang. Jika tidak keluar darah haid, maka wajib untuk melaksanakan sembahyang. Hampir datang bulan, hampir haid, hampir nifas, pulangnya wajib sembahyang pulang. Nah, hilang penegahnya, itu maksudnya. Hilang penegahnya tadi. Maya jamu min wujudi adamu, wa min adami wujudu wala adamu jadi pahamannya gitu deh. Ayat datang bulan, ayat ada haid, bibinyan haid, ada boleh sembahyang. Bibinyan haid bolehlah wudu. Bibinyan haid boleh wudu, cuma niatnya sahaja ku wudu aja, sahaja ku wudu karena Allah Taala kada boleh. Sahaja ku mengangkatkan hadas kecil, pada maunya hadas besar sudah. Boleh jadi bibinyan tuh datang bulan dia hendak pulang, nak turun ke mana supaya kan bagus kita wudu. Bila kita wudu itu insya Allah dia Allah Taala salah kita. Hujan Nabi Tuhan memadai Nabi Musa. Bila kamu pulang kemana-mana wudu, bila kada wudu jangan ditiwas kena kita. Namun bibinyan kan jangan datang bulan anak wudu, boleh wudu. Cuma niat wudu aja saja wudu karena Allah Taala dia. Jangan saja mengangkatkan hadas kecil kada diangkat. Nah itu. Yang keempat sahih. Lugatan secara lugat di dosa kami lawanannya sinonimnya sihatku sahih itu lugatan secara lugat di dosa kami lawanannya sakit itu sakit dewi begitu sakam itu sakit. Istilah secara agama magawian pula ijtama yang terhimpun masyrutu oleh beberapa syarat sahnya al-tabaratu yang jelas terkumpul syarat sahnya jelas pilih pada itu sesuatu yang tadi sawaun itu sama atau baik sawaun sama atau baik apakah ada iya ibadatan masalah ibadah muamalatan atau secara muamalah bikin muamalah macam-macam jual beli transaksi zakat jual beli muamalah namanya muamalah fikih sesuatu gawian maka pukul syaratnya jelas baik sama adalah itu masalah ibadah atau muamalah. Contoh mereka seperti sembahyang dilakukan dalam keadaan telah terpenuhi syarat-syaratnya maka dihukum sah sembahyangnya. Sembahyang kita gawi semua maupun sembahyangnya sembahyang ada 12 jawab sembahyang kalau kita gawi angka 12 nya sah sembahyang. Pahamannya istilah kita masya Allah tadi untuk lebih dia mari kita memaham langsung terluka aja. Contohnya sembahyang yang dilakukan dalam keadaan telah terpenuhi semua syaratnya maka dihukumkan sah itu sembahyang. Nah itu. 4 dan kalimah al-fasidu fasih al-batilu batil lugatan secara lugat dibus sahih lawan nasihat. Nah tadi sihat itu lawan sakit. Ada ini batil ini lawan al-fasidu al-batilu lugatan secara bahasa dibus sahih lawan nasihat.
Istilahan secara istilah huwa yaitu alladhi yang faqada maniadakan lahu dia faqada itu maniadakan oleh dia faqada akan sebagian syurti sebagian sihati sahnya ya. Sebagian syaratnya ada temuan termasuk tadi batal salah ada ibadatan muamalatan sama adalah atau baik adalah masalah ibadah atau muamalah. Bila syaratnya tertinggal berarti ada sahnya kita. Nah habis itu ya kalau di dalam kitab lain ada kitab lainnya dua kalau sah dan karena nggak usah kita menanam kemudahan hukum yang berubah oleh agama ya sesuatu yang sulit kepada sesuatu yang lebih mudah maka dapat keujungan kayak kita hukum asal sembahyang dengan pasal sembahyang asalnya apa menjadi dua atau yang usah kawinan banyak di dalam agama kita dikawinan ada kawin berfungsi ada kawin jiwa sembahyang boleh duduk yang usah ada juga al-azimah maka juga al-azimah itu ketetapan al-azimah ketetapan dasar hukum agama syariat agama itu apa Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu penetapan masalah agama itu ada tiga menjalankan perintah menjauhi larangan nawaidah dan ketentuan Tuhan itu perkara syariat kita menjalankan perintah Tuhan menjauhi larangan Tuhan nawaidah dan ketentuan Tuhan yang baik atau jahat. Agama ada tiga macam Islam, iman, ihsan. Rukun Islam, rukun agama tiga Islam, iman, rukun agama tiga Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan tiga macam itu tadi. Ada 5 macam, ditambah 2 ada 7 macam tadi. Habis sudah masalah hukum agama tadi tahu sudah kita bertambah ilmu kita dan sudah kita berhukum di semua agama. Kemudian kita bahwa masalah bersuci ini penting bagi orang kita masalah bersuci ini. Jadi mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita duduk di majelis ilmu agama. Ada waktu 15 menit bagian ajar nih. Menyambung nasihat Al-Habib Zaid bin Bahar bin Sabit minggu tadi sudah membaca hadis kita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi Rasul itu ada melalui ada tetapi nama tetapi Nabi itu merasakan ilmu. Jadi kita di sini nih mengambil urusan Nabi itu diriwayatkan Abu Hurairah. Itu sahabat Nabi nama sini Abdul Rahman kan Nabi tadi. Nah Abu itu kucing kita makanya dia bila kita tuh tanpa kucing bisa tidak tanpa kucing apalagi kucingnya tuh mati. Nah kayak apa sunat kita jauh lama menghadiahi Fatihah lawan Abu Hurairah ini karena adanya kucing sini Al-Fatihah Abu Hurairah Abdul Rahman Al-Fatihah baca Fatihah sampai dapat kemualah kata baik ya tempat paling pada Fatihah bila kita tanpa kucingnya mati kucingnya atau pada lupa aja bila kita pada menghadiahi Abu sahabat Nabi Abu Hurairah ini kita dapat ada suatu minggu ada tuh kita dapat bala juga dibalakan Tuhan boleh dapat bala mobil apa tuh kita dapat bala juga nah kucing kemudian bila tak apa kucing kita bisa tidak ada satu dulu apalagi nya mati bermakna hadiahi dulu Al-Fatihah sahabat Nabi Abu Hurairah Abdul Rahman Al-Fatihah baca Fatihah sampai kulullah keluarga binas insyaallah kita ada dapat pengalamannya tadi ada dapat bala bila kita ada hadiah udah ulama paling seminggu ada tuh kita dapat musibah ada tuh kita dapat musibahnya ini tapi sudah kita nah misalnya kita apa kucing yang ada di jalan-jalan tak apa kita apalagi
matinya. Nah, ayo kita baca Fatihah lawan apa yang ada di sini tadi. Aku hanya nama sidin Abdurrahman. Insyaallah kita akan dapat musibah. Itu kita ada hadiah di sini. Dikatakan sampai ada tuh kita dapat musibah juga. Balasan ada tuh dapat musibah juga. Akhirnya menyatakan bahwa kita, tapi mudah-mudahan jangan ada ilmunya, jangan. Nah, ada ilmunya. Kalau bisa pindah apa jalan ada mobil. Wa'adana dunya yu'tiha Allahu ma yuhibbu wa man la yuhibba wa la yu'til ilma illa man yuhibbu minal abrar. Jadi sesungguhnya dunia ini dikasih oleh Allah Ta'ala siapa-siapa yang dicintainya dan siapa-siapa yang ada dicintainya. Dunia ini umum, yang dicintai Tuhan dijulungi Tuhan dunia, dan yang kadang dijulungi Tuhan juga, bahkan yang ada dicintai itu dilupakan Tuhan. Jadi langsung disugi itu banyak yang ada Islam yang sugi-sugi itu anak itu sudah kata Tuhan dunia itu Tuhan bulungi lawan siapa yang dicintainya dan lawan yang ada dicintainya. Ya kita nak ada Islam banyak yang sugi-sugi Cina orang Islamnya sugi banget apa aja sudah kata Tuhan sudah dunia ini umum Tuhan menjulungi wala yu'til ilma illa ma yuhibbu, tetapi ilmu Allah kadang mengasih kecuali dengan yang dicintainya. Ilmu gak pilih ya Habib ini tadi walaupun dekat lawan majlis Tuhan kalau mencintai kalau Allah tulang tatai lawan majlis tapi Tuhan pada cinta dengan hatinya ini dalilnya tadi Habib maksudkan wala yu'til ilma illa ma yuhibbu, Allah kadang mengasih kepada ilmu kepada seseorang itu kecuali yang dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jauh tempat Allah cinta di dalamnya. Walaupun jauh tempat yang tadi karena Allah cinta tempat atau untuk pulang. Wala yu'til ilma illa ma yuhibbu, Allah kadang mengasih ilmu itu kecuali manusia pilihan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Imam Syafi'i, telah mengatakan Imam kita Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu, mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmu sidin. Man la yuhibbul ilma la khayra fihi. Siapa-siapa ada cinta lawan ilmu, maka ada kebaikan di hatinya. Siapa ada katulun ilmu kalau katulunnya di hati kita, dan siapa ada cinta lawan ilmu, ada kebaikan di hatinya. Maka jangan engkau yang demikian. Yang kita mudahan kita, anak cucu kita cinta lawan ilmu agama. Kalau anak ada cinta lawan ilmu itu dia sampai ada kebaikan di hatinya. Maka mudahan jangan ada pada engkau di situ. Fainal ilma, sesungguhnya ilmu hayatul qulub, menghidupkan hati kita. Makanya hati kita makanannya ilmu sudah minggu tadi. Makanan hati kita ilmu. Wamisbahu basara, dan memberikan cahaya kepada mata hati kita dan mata kita. Ilmu itu menerangi hati kita, menghidupkan hati kita, membuat hati kita bercahaya. Ilmu itu. Nukilan Ghazali wa ghayrihi ijma'ul muslim. Dinukil daripada kata-kata Imam Ghazali, ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fi. Imam Ghazali ini ada boleh ujian Imam Ghazali oleh seseorang juga pun mendahulukan atas kewian kecuali dia mengetahui akan hukum Allah. Kita nih anak mempunyai sesuatu tuh wajib dulu tahu hukumnya. Anak sembahyang wajib dulu tahu ilmu sembahyang. Anak puasa wajib dulu mengetahui ilmu puasa. Anak pedagang wajib dulu mengetahui ilmu dagang. La yajuzu li ahadin an yaqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fi. Imam Ghazali kada boleh bagi seseorang juga pun bahwa menurunkan atas gawian sehingga hanya tahu akan hukumnya pada itu gawian tadi ada ilmunya. Kalau Nabi Abdul Aziz kalau Nabi Abdul Aziz itu Sayyidina Umar,
Mana amila ala ghayri ilmin, siapa beramal beribadah katiada ilmu, karena ma yufsidu aksa mimma yuslihu, niscaya banyak kerusakannya di dalam itu ibadah tadi. Kita beribadah tapi ilmu yang ada banyak dosanya, bisa ada salah kita berwudu tapi ilmunya ada salah ibadah. Wudu tadi kan ada. Setiap gawian yang ada ilmunya, maka itu gawian tadi banyak kerusakannya, bahkan ada sakit. Jadi siapa? Umar bin Abdul Aziz. Setuju? Saya bilang Umar. Lawan rajulan abadallah subhanahu wa ta'ala ibadat malaikatis samawati wa ilmin kana minal hasil. Seandainya ada laki-laki atau bini-bini beribadah kepada Allah akan ibadah malaikat yang di langit. Ada laki-laki bini-bini beribadah ibadah malaikat, ibadah malaikat di langit. Dia ilmu tapi kan ada ilmunya kan ada minal hasil, itu daripada orang yang rugi. Maka ada nilainya, ibadah kita tadi bila ada ilmunya, diwajib untuk ilmunya macam kita tuh sembahyang, puasa, wudu, salat suci, wajib kita tahu supaya ibadah lawan kita. Ada nulis kisah bin Ahlul Maghribi dari Habib saya bin Ibrahim bin Sumit berkisah di sini. An-Nawawi bin Ahlul Maghribi, ada seorang laki-laki daripada Maghribi, Maroko kan Maghribi. Annahu kana kasihan ijtihadi, adalah laki-laki tadi banyak bersungguh-sungguh beribadah di dalam ibadah. Nah, ini beribadah teman. 24 jam dalam beribadah jalan laki ini. Tetapi wa nau ista'atana, dan laki-laki tadi membeli ini atanan itu apa ya? Atanan itu keledai ini. Nah, atanan laki-laki ahli ibadah tadi membeli ini akan keledai. Nah, itu keledai apa keledai? Saya kata Melayu dari si keledai. Kita baca keledai ajak. Laki-laki tadi membeli keledai ini, walam yastamilha bisyai'in, dan laki-laki tadi kada terlihat membawa keledai tadi. Ada membeli keledai itu ada membawa benda, ada tulak, sebagian di tulak kemana kayak macam dipakai. Laki-laki tadi kada terlihat dipakai, macam betunggangan tulak kemana kada, membawa benda kada. Asalahu insanun an sababi muslim sakiha, dan mananya manusia tadi dengan sebagaimana apa laki-laki ini sambian membeli keledai tapi kada dipakai, dia makan di rumah aja apa. Faqala laki-laki ahli ibadah tadi ma'umsikuha illal al-husina bihadzati. Nah, aku membeli keledai ini tadi, dia makan di rumah, saya ulah bini. Aku kan ada bini, jadi mau makan bini keledai ini tadi aku pakai. Nah, ahli ibadah apa kebutuhan keledai ini ada seekor dia anak begini itu dia punya dipakai ya wakana raya mutahwi ma'it ya bahaya. Dan laki-laki ini kada tahu bahwasanya ada buih mendatangi binatang keledai tadi asal laki-laki. Jadi buih ya lawan binatang lawan manusia, jangan ada buih lawan manusia kesini. Kalau lawan binatang ada dia ada apa? Maka ada ilmunya. La ya'lamu tahwama bi'tiyanil bahri. Yang ada tahu bahwa sudah ada boleh mengumpuli binatang keledai ini tadi. Ada boleh di kampung. Kalau kau tahu ini, lalu orang kampung katakan jawab. Ada boleh. Ada tunggal manusia sama ada manusia lawan binatang ada boleh. Lawan kambing ada boleh, lawan sapi ada boleh. Diulah gini. Bapak kebakaran saja dan bapak menangis laki-laki tadi dengan tangisan kesalahkan mabuk mulanya aku. Ada tahu mau ibadah aja, ada tahu mau untuk ilmu, gak ibadah aja, waktu untuk ilmu ada kita gawi nak biara makan Tuhan. Ada sendirinya beribadah aja tidak ada keledai tadi. Nah, saat boleh, yang ada boleh itu manusia aja memang asalnya karena ada ilmu, lalu kita gawi nak biara makan Tuhan di situ. Al-ilmu bila amal gunung, ilmu katian dan amal itu kayak dalam juga.
ilmu aja pulang ketika dia amalkan ada dalam kita. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Tapi amal pada ilmu ada gunanya pula. Jadi pahamannya wajib keduanya kita tuntut. Kita tuntut ilmunya lalu kita amalkan sedepan mungkin. Jadi al ilmu bila amalin junun. Ilmu kada diamalkan junun kayak orang gila. Ada dinilainya orang gila tuh kayak berarti masuk. Ada dinilainya. Tapi wal amalu bila ilmin amal dengan ketiadaan ilmu lah yang pun ada gunanya, ada manfaatnya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita mudah-mudahan sebab kita hidup di majelis ilmu agama, kita mati dengan membawa iman, husnul khatimah, membawa iman yang sempurna. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. والوالدين وأولادنا وزوجاتنا وأحبابنا ومن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وللمؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات على أهلنا وتوفنا بذلك مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات يا قاضي القلوب والخطيئات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي القبر حسنة وفي المحشر حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر لنا أمورنا واغفر بتوبتنا أنت الحبيب دائم قلبنا وأنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.